Pada video kali ini, kita akan ngomongin mengenai WordPress yang dinobatkan menjadi CMS paling lelet di antara CMS yang lain. Pengen tahu sebabnya? Yuk, simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngomongin mengenai WordPress yang dinobatkan menjadi CMS paling lelet di antara CMS yang lain. Nah, ini bukan hanya isapan jempol ya. Jadi ini udah ada risetnya dan ada bukti fakta nyatanya. Nah, pengen tahu secara lengkap? Yuk, kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke, sebelum kita lebih jauh, saya pengen disclaimer dulu ya, supaya nggak salah sangka. Oke, yang pertama itu, saya itu tidak membenci WordPress ya. Buat teman-teman yang mungkin baru pernah nonton video dari Pro Jasa Web, saya itu tidak membenci WordPress. Teman-teman bisa cari di channel ini banyak banget tutorial mengenai WordPress. Nah, teman-teman harus tahu, projasaweb.com juga itu dibangun pakai WordPress. Jadi nggak mungkin saya membenci WordPress. Bahkan saya suka banget pakai WordPress ya. Dan bahkan sebagian besar klien dari Projasa Web itu pakainya WordPress. Nah, oke. Itu yang pertama. Kemudian disclaimer yang kedua itu adalah ini bukan pendapat pribadi, bukan riset pribadi. Nah, jadi memang udah ada datanya dan datanya itu melibatkan jutaan sampel. Jadi bukan 1-2 website aja atau 100-200 website, tapi jutaan website. Nah, jadi beneran ini adalah riset yang serius ya. Nah, ini merupakan fakta ilmiah, jadi bukan pendapat orang, pakar SEO A atau pakar SEO B gitu ya, betul-betul fakta ilmiah. Kalau pendapat saya justru saya bilang WordPress itu cepat ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman coba tes projasaweb.com, artikelnya itu, mungkin teman-teman akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah ini, hasilnya kemungkinan berwarna hijau ya. Ya, walaupun tidak sampai 100, tapi kemungkinan besar berada di 80 atau 90. Jadi lumayan tinggi. Nah, ini apa? Buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah skor Lighthouse atau Data Lab. Jadi kalau teman-teman pakai PageSpeed Insight, terus teman-teman masukin URL website teman-teman, terus dianalisa, maka itu skor yang muncul itu adalah skor dari Lighthouse, Google Lighthouse. Nah, Google Lighthouse itu apa? Cari di Google ya. Karena panjang banget kalau sampai dijelasin Google Lighthouse itu apa. Tapi yang jelas, data dari Google Lighthouse ini merupakan data lab, bukan data lapangan. Artinya bukan pengalaman pengguna secara real. Nah, ini akan ada sangkut pautnya dengan materi yang akan kita bicarakan pada hari ini. Jadi teman-teman coba diingat nanti ya. Nah, selanjutnya kalau teman-teman scroll, maka teman-teman akan menemukan hasil yang seperti ini. Nah, ini. Nah, ini yang penting kalau teman-teman melakukan tes uji kecepatan gitu ya, kalau di PageSpeed Insight. Nah, ini yang penting, yaitu field data. Nah, ini dinyatakan Pro Jasa Web itu udah lulus Core Web Vital ya. Teman-teman bisa baca sendiri. Nah, itu ada tulisan warna hijau ya. Dinyatakan lulus Core Web Vital. Jadi, kalau teman-teman buka pakai Google Search Console, maka hasilnya kemungkinan udah lolos. Nah, field data ini yang penting karena apa? Karena ini bukan data lab, tapi betul-betul field data, data lapangan, yaitu data dari pengunjung sungguhan. Nah, data ini diambil dari Chrome User Experience atau CRUX singkatannya ya. Nah, nanti ini kita akan bahas secara lebih lanjut lagi. Ini sangat terkait dengan penelitian yang menyatakan WordPress adalah CMS yang paling lelet di antara CMS yang lain. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini disclaimer-nya semoga aja jelas. Jadi, ini bukan pendapat pribadi saya dan saya tidak membenci WordPress. Justru saya senang banget pakai WordPress. Nah, tapi sayangnya memang hasil penelitian ini menyebutkan bahwa WordPress itu adalah CMS paling lelet. WordPress adalah CMS paling lambat atau paling lelet ya. Nah, ini berawal dari tanggal 24 Juni tahun 2021. Jadi udah beberapa bulan ya, 4 bulan gitu lah sekitarnya. Jadi yang mengeluarkan penelitian ini namanya Rick Viscomi dari HTTP Archive. Yang beliau lakukan itu adalah membuat Core Web Vital Technology Report. Jadi sebenarnya memang ada banyak banget datanya. Ya, seperti yang saya sebutkan, kurang lebih ada 8 juta
website yang di 8 juta URL yang diteliti. Jadi gede banget, big data gitu ya. Nah, dan laporan ini keren banget dan bisa diakses nanti. Nanti kita akan lihat ya bagaimana cara mengaksesnya. Yang saya bilang WordPress itu paling lambat di antara CMS yang lain, itu yang dimaksud adalah 5 CMS dengan user terbanyak. Nah, user terbanyak itu adalah WordPress, kemudian Shopify, kemudian Joomla, kemudian Wix, dan yang kelima itu adalah Squarespace. Jadi dari 5 CMS ini, WordPress adalah yang paling lambat. Nah, oke ya. Nah, ini merupakan screenshot dari artikel yang dirilis oleh Rich Viscomi ya, dari HTTP Archive. Nah, ini dia. Oke, masih belum terjawab ya. Yang bikin penelitian ini jadi sangat istimewa itu adalah metodologinya. Nah, oke, kita simak ya bagaimana metodologinya. Oke, jadi metodologinya, waduh ini salah tulis ya, metodologi. Oke, jadi yang pertama itu adalah riset yang dilakukan oleh HTTP Archive itu adalah bukan uji coba data sendiri. Nah, artinya apa? Artinya bukan uji coba misalnya website klien gitu kan. Ada kan ya? Biasanya beberapa penulis itu melakukan uji coba terhadap kliennya sendiri. Biasanya dia punya 100 klien atau beberapa ratus misalnya, itu udah sangat banyak ya. 500 klien. Nah, kemudian mereka melakukan uji coba atau mengambil data dari klien mereka sendiri. Nah, oleh karena itu biasanya uji cobanya itu sampel datanya itu dikit banget. Nah, 100, 200 itu udah gede banget sebenarnya. Nah, tapi uji coba kali ini itu mengambil data bukan data sendiri. Oleh karena itu sampelnya gede banget jumlahnya. Dari mana sampelnya? Yaitu dari data crux dan arsip HTTP atau HTTP archive. Jadi data mereka sendiri. Nah, apa itu crux? Crux itu adalah Chrome User Experience Report. Crux itu adalah field data, artinya mengukur pengalaman pengguna yang real berasal dari pengguna Chrome. Artinya kalau teman-teman itu menggunakan Chrome, nah itu bisa jadi data teman-teman itu bisa masuk dalam laporan Chrome User Experience Report. Nah, jadi betul-betul data pengunjung real dari orang-orang yang mengunjungi website teman-teman. Nah, selain itu, data kedua itu adalah arsip HTTP atau HTTP archive, yaitu mengukur halaman web secara individu, bukan seluruh situs web. Halaman yang paling sering diukur ada halaman beranda dan halaman root. Nah, data dari HTTP archive ini yang menentukan teknologi yang digunakan oleh website tersebut. Nah, kalau data Chrome User Report itu kan nggak menentukan ya, apakah dia pakai WordPress, dia pakai Wix, dia pakai Shopify, atau apapun, itu nggak ditentuin gitu. Yang jelas masuk aja datanya, dan kita tahu dia lolos Core Web Vital atau enggak gitu ya. Nah, dengan menggunakan data HTTP Archive ini, kita bisa menentukan domain yang digunakan itu pakai teknologi apa? WordPress kah, Shopify kah, atau yang lain. Nah, tentu aja dari metodologi seperti ini ada kemungkinan bias ya. Biasnya itu adalah situs dengan teknologi berbeda. Artinya, domain utamanya misalnya pakai WordPress, sedangkan pada folder tertentu itu pakai teknologi yang lain. Misalnya pakai HTML biasa gitu ya. Bisa aja gitu. Nah, itu bisa terjadi. Nah, itulah biasnya. Tapi saya rasa ya bisa cukup mewakili lah ya dengan metode seperti ini. Oke, kita cukupkan di metodologinya. Kita langsung melihat datanya seperti apa ya. Nah, ini data yang pertama, yaitu WordPress vs Shopify. Nah, kenapa? Karena saya hanya mengambil 5 CMS dengan pengguna terbanyak. Nah, yang pertama itu adalah Shopify, karena Shopify itu adalah CMS dengan pengguna terbanyak nomor 2. Yang pertamanya WordPress, kemudian Shopify. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini bahwa ternyata WordPress itu tidak pernah sekalipun mengungguli Shopify. Artinya Shopify selalu lebih cepat dari WordPress. Nah, dalam hal Core Web Vital ya. Untuk market share, Shopify itu 6,4, sedangkan WordPress itu 65,1% untuk market share CMS ya. Nah, untuk yang lolos Core Web Vital, dari 100% yang pakai Shopify, 37,5% itu lolos Shopify. Nah, sedangkan pengguna WordPress dari 100%-nya cuma 21,5% yang lolos Core Web Vital. Nah, bayangin ya, dikit banget.
hanya 1/5 dari pengguna WordPress yang bisa lolos Core Web Vital. Tentu aja kalau teman-teman baca-baca, Core Web Vital ini bisa berpengaruh terhadap ranking Google. Walaupun tidak berpengaruh secara langsung ya. Tapi secara tidak langsung, Core Web Vital ini bisa berpengaruh. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah Joomla. Joomla itu adalah CMS dengan pengguna terbanyak nomor 3. Market share-nya itu Joomla 2,8. Sedangkan WordPress tadi seperti yang udah kita sebutkan 65,1%. Jadi memang sedikit banget yang pakai Joomla ini. Nah, sedangkan yang lolos, Joomla itu sampai 27,9% yang lolos. Kalau WordPress itu ya udah kita sebutin tadi 21,5% yang lolos. Nah, coba teman-teman lihat ya. Pada bulan Februari dan Maret tahun 2021, Joomla itu sempat jatuh gitu ya, sempat turun Core Web Vitalnya, tapi begitu sampai ke bulan berikutnya, April, Mei, Juni, Juli, sampai Agustus, bahkan sampai September, itu Core Web Vitalnya kembali meningkat dan tentu aja itu mengalahkan dari WordPress. Jadi Joomla ini walaupun sempat turun, tapi bisa recovery kembali. Oke, itu yang nomor 3 ya, CMS nomor 3. Kemudian CMS yang nomor 4 itu adalah Wix. Ini yang paling spektakuler ya. Nah, coba teman-teman lihat dari grafiknya ya. Oh ya, kita bahas dulu market share-nya. Untuk market share, itu Wix itu 2,8, sama dengan yang sebelumnya, Joomla ya. Nah, kemudian WordPress ya udah kita sebutin 65,1. Nah, yang lolos Core Web Vital itu Wix itu 33,5%. Lebih dari sepertiga pengguna Wix itu lolos Core Web Vital. Sedangkan WordPress sudah kita tahu sebelumnya, yaitu 21,5% aja yang lolos. Nah, dari grafiknya kita lihat bahwa Wix ini meningkat pesat ya. Nah, bayangin aja, dari beberapa bulan sampai dengan bulan April tahun 2021, Wix itu selalu di bawah WordPress. Nah, tapi sepertinya mereka melakukan pengembangan secara terus-menerus, sehingga secara perlahan Wix semakin meningkat Core Web Vitalnya dan terus sampai sekarang bisa melampaui WordPress. Bahkan jauh banget ya. Perbedaannya itu lebih dari 10%. Nah, bayangin, memang sepertinya Wix menekankan pentingnya Core Web Vital ini pada platform yang mereka miliki. Nah, kemudian platform yang selanjutnya itu adalah Squarespace. Ini platform yang terakhir yang akan kita bahas. Untuk market share-nya, Squarespace itu sedikit juga, 2,7%. Kalau dibandingkan WordPress, 65,1%. Kemudian yang lolos Core Web Vital itu adalah 22,5%. Sedangkan kita tahu WordPress itu 21,5%. Beda hanya 1%. Nah, tapi masalahnya hampir mirip dengan Wix ya. Jadi, Squarespace ini melakukan peningkatan yang terus-menerus, bahkan menanjak. Bisa teman-teman lihat, pada bulan Agustus, Squarespace yang tadinya selalu di bawah WordPress, tiba-tiba langsung bisa mengalahkan WordPress hingga saat ini. Nah, hebat banget ya. Mereka melakukan peningkatan, dan ternyata akhirnya WordPress jadi paling lelet di antara 5 CMS yang paling banyak digunakan di seluruh dunia ini. Oke, memang sedih ya. Jadi pengguna WordPress memang sedih karena kita terbilang lambat dibandingkan CMS yang lain. Tapi tenang aja, di akhir video ini saya akan ceritakan beberapa solusi yang dilakukan oleh WordPress untuk melakukan perbaikan. Oke, sebelumnya kita akan bahas sedikit mengenai Core Web Vital Technology Report ini. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran dengan laporannya seperti apa, nah teman-teman bisa akses di sini. Nah, ini artikelnya. Jadi di dalam artikel ini ada link report yang bisa teman-teman akses sendiri. Artinya report ini bisa diotak-atik ya. Bisa teman-teman cari aplikasi atau CMS yang teman-teman inginkan. Jadi bisa diganti-ganti. Nggak hanya 5 CMS aja. Ada lebih dari 2000 teknologi yang masuk dalam laporan HTTP Archive ini. Nah, bayangin ya, 2000. Kalau nggak salah saya 2200-an teknologi yang dilaporkan dalam dashboard Core Web Vital Technology Report ini. Jadi bebas banget buat teman-teman, silakan diakses, bisa diotak-atik sendiri, sehingga bahkan teman-teman juga bisa mendapatkan insight-insight baru dari laporan ini. Oke, selanjutnya kita sekarang ngebahas solusi yang diberikan oleh WordPress. Nah, apakah solusi masalah kecepatan WordPress ini? Nah, bagaimana solusinya gitu kan? Apakah ini hal yang bisa kita lakukan sendiri? Nah, tentu aja
kalau teman-teman ingin melakukannya sendiri, itu bisa dilakukan. Jadi udah ada contoh di awal ya, itu bisa kecepatannya 90-an gitu ya, bisa sampai hijau. Bahkan pada field datanya, teman-teman bisa dinyatakan lolos Core Web Vital. Itu bisa dilakuin sendiri gitu kan. Tapi memang teman-teman perlu pengetahuan teknis yang agak mendalam. Nah, tapi dari pihak WordPress-nya sendiri, itu pada tanggal 13 Oktober tahun 2021, Ari Statopoulos, nah, itu mengusulkan pembentukan official performance team. Nah, artinya dari WordPress-nya sendiri itu udah sadar gitu ya. Jadi si Ari ini mengusulkan pembuatan tim khusus ngebahas tentang performance. Nah, tidak menunggu waktu lama, sekitar 2 pekan setelah itu, tepatnya pada tanggal 28 Oktober tahun 2021, itu Sumpah Pemuda ya, 28 Oktober ya. Akhirnya tim yang diusulkan itu benar-benar terbentuk. Jadi official performance timnya betul-betul terbentuk tanggal 28 Oktober. Dan katanya itu tanggal 2 November nanti, ya besok itu adalah meeting perdananya. Nah, ini menarik sekali ya. Menarik sekali karena memang sudah diterbitkan apa-apa yang akan menjadi fokus pembahasan yang akan mereka lakukan. Nah, ini salah satunya ya, beberapa di antaranya. Teman-teman bisa lihat ya, mulai dari image, serving image in good quality but as small as possible. Artinya, menyajikan image yang keren tapi memiliki ukuran yang sekecil mungkin. Nah, kemudian JavaScript-nya dioptimasi, CSS-nya dikurangi, apalagi nih, web font-nya. Nah, ini jadi banyak banget yang akan dibahas. Ini hanya sebagian ya. Kalau nggak salah, ada 19 poin yang akan dibahas. Nah, bisa teman-teman bayangin ya, kalau memang semuanya ini dibahas langsung atau dioptimasi langsung dari core WordPress-nya, nah, bisa dibayangin, website-website WordPress yang baru nantinya pasti akan bisa lebih mudah lolos Core Web Vital. Dan kita pun tentu akan sangat terbantu. Nah, keren banget ya. Saya pikir ini merupakan gerakan yang keren banget dari WordPress dan ini sangat ditunggu-tunggu. Nah, saya rasa dari sini aja teman-teman udah bisa agak tenang ya. Nah, oke, kita sampai kepada simpulan. Jadi simpulannya, jangan khawatir dan sabarlah menunggu. Karena memang besok baru rapat perdananya. Bisa jadi optimasi ini bisa dilakukan berbulan-bulan gitu ya. Perkiraan saya mungkin berbulan-bulan pengerjaannya. Bahkan mungkin sampai tahun depan itu masih belum selesai. Tengah tahun depan mungkin. Itu hanya perkiraan saya. Tapi diharapkan semoga aja bisa lebih cepat daripada itu. Oke, mungkin itu aja kesimpulannya. Jadi ya memang WordPress harus diakui sekarang WordPress itu adalah CMS yang paling lambat. Tapi kedepannya semoga aja dengan adanya tim performance ini WordPress bisa jadi yang tercepat. Nah, setelah menjadi CMS dengan pengguna terbanyak, WordPress akan lebih keren lagi kalau bisa jadi CMS yang tercepat. Nah, amin ya robbal alamin. Semoga aja bisa seperti itu. Nah, oke, mungkin itu aja video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.